Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah sarapan? Udah. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS tema 7 tentang keberagaman di Indonesia. Coba sebelumnya Ibu mau tanya, keberagaman itu apa sih? Keberagaman adalah perbedaan, Bu. Oke, selain perbedaan, keragaman itu bisa bermacam-macam, bisa berjenis-jenis, atau bisa juga berwarna-warni. Oke, tadi kan Rain udah tahu kalau kalau keragaman itu adalah perbedaan. Coba Ibu mau tanya lagi contoh keragaman yang Rain tahu apa coba? Ibu dari Bandung, ayah dari Kediri. Oke, berarti ibu suku Sunda, ayah suku Jawa. Terus kalau keragaman di sekolah contohnya apa ya? Coba tahu nggak? Aku orang Bandung, Putri orang Padang. Oke, berarti itu termasuk keragaman apa coba? Keragaman suku. Oke, nah sekarang biar Ryan lebih ngerti, Ibu punya video. Kita nonton bareng-bareng dulu ya videonya. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Sandy. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang keberagaman individu dan bagaimana hidup bertoleransi, nah sekarang kita juga mau belajar lagi nih bagaimana kita dapat bersatu di tengah keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman tahu nggak arti kata keberagaman apa? Pasti belum tahu. Keberagaman itu berasal dari kata dasar ragam. Ragam itu artinya macam atau jenis. Beragam berarti bermacam-macam atau berwarna-warni. Keberagaman berarti keadaan yang berbeda-beda, bermacam-macam, dan berwarna-warni. Keberagaman dalam suatu negara itu mencakup keberagaman ras, suku, bangsa, keyakinan, sosial, ekonomi, dan budaya. Teman-teman tahu nggak kalau Tuhan itu menciptakan setiap kita unik loh, dan pasti ada perbedaannya antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tahu nggak teman-teman, itu hal yang biasa loh. Nah, kita dapat menemui keberagaman itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Teman-teman tahu nggak kalau di keluarga aku hobinya beda-beda loh. Ayahku hobi memancing, ibuku hobi menenun, aku hobi membaca, dan adikku hobi menggambar. Nah, itu contoh teman-teman bahwa di dalam keluarga pun ada keragaman. Selain itu, keberagaman dalam keluarga itu termasuk perbedaan pendapat mengenai suatu hal loh teman-teman. Tapi itu seharusnya tidak menjadi perpecahan. Dalam perbedaan, kita seharusnya tetap mempertahankan persatuan dengan cara saling menghargai, menghormati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Keberagaman bisa kita temui di lingkungan sekolah loh teman-teman. Siswa-siswinya sangat beragam, mulai dari suku, ras, agama, sampai pekerjaan orang tua. Contohnya, temen aku namanya Andi, papahnya kerjanya polisi. Temen aku namanya Silvi, papahnya kerjanya dokter. Dan masih banyak yang lainnya juga. Keberagaman di masyarakat yang lebih luas dari lingkungan sekolah dan keluarga itu mencakup suku bangsa, ras, agama, dan jenis pekerjaan. Contohnya, aku tinggal di daerah Tangerang dan aku punya teman-teman yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya.
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sikap toleransi terhadap keberagaman yang ada di masyarakat. Contoh sikap toleransi adalah tidak mendengarkan musik ataupun menggunakan alat yang mengeluarkan suara keras saat ada tetangga yang sedang beribadah. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman Indonesia harus kita jaga loh teman-teman, melalui persatuan dan kesatuan, agar tidak mudah terpecah belah dan terlibat perselisihan. Untuk menjaga persatuan kesatuan, mulai dari kita harus membiasakan diri untuk menghormati dan tidak mementingkan diri sendiri. Keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan loh teman-teman. Tapi keberagaman bisa menyebabkan perselisihan atau perseteruan jika kita tidak memiliki sikap toleransi dan sikap yang mau belajar menerima perbedaan itu. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan, bahkan kita harus bisa mensyukurinya teman-teman. Seperti pelangi yang menunjukkan keindahan dalam keberagaman warna. Sampai jumpa teman-teman, dah! Oke, tadi kita sudah ya menonton videonya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, tadi di video itu ada keberagaman apa aja? Keberagaman itu ada keberagaman suku, ras, agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Oke, tadi Rain udah nyatet belum contoh-contoh keberagamannya? Udah, Bu. Oke, good. Nah, coba sekarang Ibu pengen pengen lihat apa aja yang dicatat sama Rain. Coba contohnya di sekolah. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Aku beragama Islam. Teman aku namanya Kevin, beragama Kristen. Oke, kalau di rumah ada keberagaman apa? Ayah hobi menanam tanaman. Ibu hobi memasak. Aku hobi menari. Oke, good job. Berarti di antara kita itu ada banyak sekali perbedaan, ada banyak keragaman. Nah, tahu nggak sih penyebab dari keragaman itu apa? Tidak tahu, Bu. Oke, karena Rain belum tahu, supaya Rain lebih mudah memahaminya, kita nonton satu video lagi. Nanti Rain simak ya, terus ditulis yang pentingnya. Nanti Ibu tanya lagi, oke? Oke, Bu. Oke, kita lihat ya. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Letak strategis. Indonesia memiliki letak yang strategis, yakni di antara 2 samudra dan 2 benua. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Mengapa itu disebut letak strategis? Soalnya Indonesia berada di tengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan dunia, kids. Nah, di antara para pedagang yang datang ke Indonesia atau sekedar singgah, mereka nggak semata-mata hanya membawa barang dagangan, namun juga mereka membawa kebudayaan, adat istiadat, dan agama dari negara asalnya yang kemudian tersebar di tanah air, baik secara sengaja maupun enggak. Negara berbentuk kepulauan. Kondisi geografis Indonesia berbentuk kepulauan. Jumlah pulau di Indonesia mencapai sekitar 13.466 pulau loh. Nah, penduduk setiap pulau tumbuh dan menjadi satu kesatuan suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing yang bervariasi, kids. Kondisi alam yang beragam. Wilayah Indonesia memiliki kondisi alam yang beragam. Ada daerah yang dikelilingi pegunungan, ada yang berbatasan dengan laut, dan lain sebagainya. Nah, kondisi alam tersebut mempengaruhi keragaman di dalam masyarakat, kids. Mengapa bisa begitu ya? Rupanya, kehidupan masyarakat di sekitar pesisir pantai berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, kids. Mereka juga memiliki kehidupan dengan karakteristiknya sendiri. Kondisi transportasi dan komunikasi.
Suatu kemajuan atau keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi keragaman yang ada di antara masyarakat. Jika sarana transportasi dan komunikasi di suatu wilayah sudah maju, maka membuat masyarakat di sana lebih mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain. Masyarakat dengan sarana yang maju bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan berkembang menjadi semakin maju lagi. Hal itu tentunya berbeda dengan masyarakat yang masih dengan kondisi serba terbatas. Respons masyarakat atas perubahan. Keterbukaan masyarakat atas sesuatu yang baru, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat, juga mempengaruhi keragaman masyarakat Indonesia loh. Contohnya, umumnya masyarakat perkotaan cenderung lebih mudah menerima budaya lain, berbeda dengan masyarakat pedalaman yang sebagian cenderung lebih sulit untuk menerima sesuatu yang baru, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap bertahan dengan kebudayaan mereka sendiri dan menolak budaya dari luar. Nah, itulah beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, Kids. Oke, tadi kan kita udah nonton videonya. Nah, sekarang coba apa aja sih faktor penyebab keberagaman di masyarakat? Kondisi alam yang beragam karena Indonesia negara kepulauan, kondisi transportasi dan komunikasi. Oke, good job. Hari ini pembelajaran kita sebenarnya udah beres. Nah, coba Ibu mau tanya. Dari awal sampai akhir, kita belajar tentang apa aja? Coba kesimpulannya. Keberagaman adalah perbedaan dari suku, ras, agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor penyebab perbedaan adalah dengan adanya perbedaan kita harus saling memahami, menghormati, menghargai, dan tetap hidup berdampingan. Oke, mana coba lihat LKPD-nya apa udah diisi kertasnya? Oke, good job. Nanti hasilnya dikirimin ke WA Ibu ya. Nah, Ibu juga nih sekarang udah kirim ke WA Rain tugas evaluasi. Harus dikerjain sekarang ya dan langsung dikirim ke Ibu, oke? Oke, Bu. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Coba Rain pimpin berdoanya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rain sudah memimpin berdoa hari ini. Jangan lupa ya evaluasinya dikerjain. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.